Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan membahas topik yaitu sistem bilangan dan perancangan state machine. Sebagai moderator, saya akan memandu jalannya presentasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dita atau biasa dipanggil Dita. Saya berdomisili di Bandung, namun saat ini sedang berada di Jakarta. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu dari Mas Krisno. Terima kasih Kak Dita. Izin perkenalkan, nama saya Krisno Wasmil Huta Barat. Saya berdomisili di Purwakarta. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Rahmat. Perkenalkan, nama saya Rahmat Herdianto, berdomisili di Pasuruan. Monggo selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rizky. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Ahmad Ilham, saya berdomisili dari Indramayu, Jawa Barat. Dan akan dilanjutkan oleh Mas Rafa. Oke, perkenalkan, nama saya Rafa Hidayah. Domisili saya berasal dari Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menjelaskan bagian atau daftar isi apa saja yang akan kami bahas malam ini. Yang pertama ada jenis-jenis sistem bilangan. Yang kedua ada konversi desimal ke biner, okta, dan heksa. Lalu ada konversi biner ke desimal dan heksa. Lalu ada juga penjelasan dari kenapa komputer itu pakai bilangan biner. Dan juga ada penjelasan dari tabel transisi, persamaan input akhir, dan juga rancangan gambar. Terakhir ada kesimpulan. Mungkin next slide ada di jenis-jenis bilangan. Izinkan saya untuk pertama menjelaskan mengenai pengertian 4 jenis sistem bilangan. Yang pertama itu ada desimal. Desimal itu adalah sistem bilangan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terdiri dari 10 simbol angka dari 0 sampai 9. Nah, setiap digitnya itu punya nilai berdasarkan pangkat 10. Lalu untuk yang kedua itu ada biner. Biner itu sistem bilangan yang digunakan pada komputer dan rangkaian digital. Dan cuman punya 2 simbol aja, yaitu 0 dan 1. Dan setiap digitnya itu mempresentasikan pangkat 2. Nah, untuk yang ketiga itu ada oktal. Oktal itu sistem dengan 8 simbol angka dari 0 sampai 7. Biasanya banyak digunakan untuk penyederhanaan representasi biner karena setiap satu digit oktal itu mewakili 3 digit biner. Dan terakhir ada heksadesimal. Nah, heksadesimal itu sistem dengan 16 simbol angka dari 0 sampai 9 dan A sampai F. Sistemnya ini tuh sering digunakan dalam pemrograman dan representasi memori karena satu digit heksadesimal itu mempresentasikan 4 digit biner. Nah, ini saya akan menjelaskan juga contoh dari konversi bilangan. Nah, saya bakalan pakai contoh angka 75. Nah, yang pertama ada konversi dari desimal ke biner. Ini di sini ada tabelnya kebagi 2 field yaitu pembagian dan sisa. Cara bacanya itu dari bawah. Jadi di sini kan ada 1 bagi 2, 2 bagi 2, 4 bagi 2, 9 bagi 2 dan seterusnya sampai atas 75 bagi 2. Nah, cara bacanya itu kita baca sisanya. Sisanya itu dari 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, itu nilai binernya dari 75. Nah, next kita ke desimal ke oktal. Nah, ini pembagian 8. Kita pakai angka 75 juga, dibacanya juga sama dari bawah. Nah, di sini kan ada 1 bagi 8 sama dengan 0, 9 bagi 8 sama dengan 1, terus 75 bagi 8 sama dengan 9. Sisanya tuh kan ada 3, 1, 1. Nah, dibacanya juga dari bawah. Jadi oktalnya itu dari 75 itu 1, 1, 3. Dan selanjutnya ada desimal ke heksadesimal. Nah, ini tuh sama juga pembagian 16. Nah, di sini kan ada 4 dibagi 16, 75 dibagi 16. Nah, cara bacanya agak sedikit unik sih sebenarnya. Nah, 11 ini tuh dijadiin nilai B. Jadi dibacanya itu 75 itu heksadesimalnya itu sama dengan 4B. Nah, nextnya mungkin dari konversi biner ke desimal dan selanjutnya itu akan dipandu oleh teman saya yaitu Rizky Ahmad Ilham. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan konversi biner ke desimal. Konversi nilai biner ini ada 1100101 desimal dan heksadesimal. Yang sudah jelaskan di atas bahwasanya kenapa konversi biner ke desimal itu menggunakan pangkat 2 karena biner adalah sistem bilangan berbasis base 2 gitu. Artinya setiap digit biner memiliki nilai berdasarkan pangkat 2.
Di sini kita akan mengetahui nilai dari konversi nilai biner tersebut ke desimal. Di sini saya menggunakan metode pangkat 2. Jadi 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah, di situ kita pakai kurung tutup dan kurung buka, kurung tutup dulu, terus kemudian dilanjut lagi 1 dikali 2 di pangkat 4, kemudian ditambah 0 dikali 2 di pangkat 3, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Jadi kita bisa mengetahui hasilnya tersebut. Jadi 1 karena 2 pangkat 5 itu 32, jadi 1 dikali 32 yaitu 32. Kemudian 2 pangkat 4 karena 16 yaitu 1 dikali 16 sama dengan 16. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 3 karena 8, 2 pangkat 3 itu karena 0 kali 8 itu sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 4, 2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi 1 dikali 4 sama dengan 4, kemudian 2 pangkat 1 yaitu 2, 0 dikali 2, 0, kemudian di sini 1 dikali 2 pangkat 0, yaitu 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya nilai biner dari 1101102 sama dengan 32 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1, hasilnya 53. Hasil yang benar adalah 53 desimal dari biner ke desimal tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan lagi yaitu biner ke heksadesimal. Di sini sebenarnya ada beberapa referensi ataupun kenapa konversi biner ke heksadesimal dikelompokkan ke per 4 bit, karena heksadesimal adalah sistem berbasis 16 base 16, artinya satu digit heksadesimal setara dengan 4 digit biner, dan karena 4 bit biner dapat mewakili angka 0 sampai 15 sesuai dengan heksadesimal 0 sampai F. Nah, di sini kita akan mengkelompokkan dari kanan menjadi 4 bit. Jadi 1101101 kita kelompokkan menjadi 4 bit. 0011 0101. Di sini 0011 sama dengan 3. Cara mengetahui hasil 0011 sama dengan 3 adalah dengan menghitung 001 8421. Ini nilai masing-masing posisi bit. Kita hitung dari 0 dikali 8 sama dengan 0, 0 dikali 4 sama dengan 0, 1 dikali 2 sama dengan 2, 1 dikali 1 sama dengan 1. Jumlahkan. Jadi di sini 0011 kuadrat 2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi di sini cara mengetahuinya begitu ya. Jadi 0011 sama dengan 3 dalam desimal. Kemudian 0101 sama dengan 5 ini cara mengetahuinya itu adalah 0101 sama dengan 5 adalah dengan menghitung 0101 8421. Ini nilai yang sama dengan posisi bit tersebut. Hitung 0 kali 8 sama dengan 0, 1 kali 4 sama dengan 4, 0 kali 2 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Jumlahkan hasilnya. Di sini karena 4 ditambah 1 sama dengan 5, jadi nilai biner 0101 sama dengan 5 dalam desimal. Kesimpulannya karena 001 sehingga 11 nilai biner dari 110101 sama dengan 35. Hasilnya yang benar adalah 35 heksadesimal dari nilai biner ke heksadesimal. Kemudian di sini alasan penggunaan sistem biner dalam rangkaian digital. Ada beberapa alasan yang terkait, tetapi di sini saya akan meringkas secara utamanya, yaitu dengan penjelasan yang saya akan sampaikan, yaitu sistem biner digunakan dalam rangkaian digital karena nilai 0 dan 1 dapat direpresentasikan dengan dua level tegangan, yaitu low dan high. Dua kondisi ini membuat sinyal labil lebih stabil, tidak mudah terpengaruh oleh noise, serta mudah diolah oleh gerbang logika. Selain itu, biner sesuai dengan karakteristik transistor yang hanya memiliki dua keadaan, sehingga lebih efisien dan andal untuk digunakan dalam perangkat keras digital ataupun yang lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada rancangan state machine dengan 3 state, yaitu
S0, S1, dan S2 menggunakan salah satu flip-flop. Dan kali ini kami menggunakan flip-flop D. Lalu di sini ada buat tabel. Di sini ada butuh 2 bit flip-flop yaitu Q1 dan Q0 untuk merepresentasikan 3 state, yaitu ada S0. S0 itu sama dengan Q1-nya 0 dan Q0-nya itu 0. Lalu kita beralih ke S1 sama dengan Q1 sama dengan 0 dan Q0 sama dengan 1. Lalu selanjutnya ada S2. S2 itu Q1-nya 1, Q0-nya tetap 0. Lalu di sini pada tabel ini ada 11 atau unused state, jadi ini dianggap tidak valid. Tabel ini memiliki satu input yaitu X, dan input inilah yang menentukan bagaimana state akan berubah. Nah, jika input X bernilai 0, maka sistem mengikuti alur transisi normal. Dari S0 00 pindah ke S1 yaitu 01, lalu dari S1 01 pindah ke S2 yaitu 10, lalu dari S2 10 kembali lagi ke S0 00. Ini membentuk sebuah siklus yang berulang, yaitu dari S0 ke S1 ke S2 lalu kembali lagi ke S0. Nah, jika sistem secara tidak sengaja berada pada state 11, state tersebut tidak dianggap digunakan, sehingga otomatis dikembalikan ke S0 atau 00. Jika input X bernilai 1, maka input bertindak sebagai perintah reset. Artinya, apapun state saat ini, sistem selalu kembali ke S0 atau Q1 Q0 sama dengan 00. Nah, tabel ini memiliki dua mode operasi, yaitu mode normal X sama dengan 0, berjalan mengikuti urutan, yaitu S0 ke S1 ke S2, lalu kembali lagi ke S0, dan ada juga mode reset, yaitu memaksa sistem kembali ke state awal, S0, apapun state sebelumnya. Nah, dengan memanfaatkan D flip-flop, state pada sistem dapat disimpan dan diperbarui secara sinkron, mengikuti clock dan input. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita akan tentukan input FF berdasarkan karakteristiknya. Karena kita menggunakan D flip-flop, maka persamaannya yaitu D sama dengan next state atau D sama dengan Q next. Maka persamaannya adalah D1 sama dengan Q1 yang nanti akan mewakili kolom next state, dan D0 sama dengan Q0 yang nanti akan mewakili kolom current state. Dan agar nilai D1 itu bernilai 1, maka rumus persamaannya adalah D1 sama dengan X strip titik Q1 strip titik Q0. Nah, persamaannya jika kita bisa analogikan seperti rangkaian lampu, maka X bisa kita analogikan seperti tombol reset, dan Q1 bisa kita analogikan seperti saklar pertama, dan Q0 bisa kita analogikan sebagai saklar yang kedua. Sehingga agar saklar utama D1 itu bisa menyala, maka tombol X yang merupakan tombol reset itu harus dalam kondisi mati atau dalam nilainya harus 0. Kemudian Q1 yang merupakan saklar pertama juga harus mati atau bernilai 0, dan Q0 yang merupakan saklar kedua harus hidup atau bernilai 1. Nah, kemudian kita beralih ke nilai D0. Berdasarkan tabel, D0 itu mewakili kolom current state. Nilainya harus 0, sehingga untuk mendapatkan persamaannya D0, maka kita akan mendapatkan nilai D0 sama dengan X strip titik Q1 strip titik Q0 strip, yang artinya tombol X harus mati, harus bernilai 0, kemudian nilai Q1 yang merupakan saklar pertama juga harus mati atau bernilai 0, dan kemudian nilai Q2 atau saklar kedua juga harus mati atau bernilai 0. Demikian, silakan. Izin melanjutkan sedikit penjelasan mengenai gambar rangkaian. Rangkaian ini menggambarkan tahap akhir dari implementasi sebuah FSM 3 state yang dikendalikan oleh 2 flip-flop. Kedua flip-flop ini menyimpan state dalam bentuk 2 bit, yaitu Q1 dan Q0. Dari kombinasi 2 bit, inilah sistem menentukan state mana yang sedang aktif. Logika kombinasional di bagian depan berfungsi menghitung next state dengan melihat kondisi keluaran saat ini, serta input X.
Ketika input X bernilai 1, rangkaian memberikan prioritas untuk mengembalikan FSM ke state awal, yaitu S0 dengan kode 00, artinya X berperan sebagai override atau pemaksa reset state. Namun ketika X bernilai 0, FSM bekerja sesuai pola transisi aslinya. Setiap kali clock berdetak, nilai D1 dan D0 yang sudah dihitung oleh rangkaian logika akan masuk ke flip-flop dan menjadi state berikutnya. Dengan cara ini, FSM bergerak melalui urutan state 00, 01, 10, dan kemudian kembali lagi ke 00 secara berulang. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana kombinasi logika dan D flip-flop bekerja sama untuk mengatur perubahan state secara teratur, sekaligus memberikan mekanisme override melalui input X agar sistem dapat kembali ke state awal kapanpun diperlukan. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Kak Dita. Baik, demikian rangkaian presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Melalui pemaparan kali ini dapat kita simpulkan bahwa sistem bilangan biner dan rangkaian tadi itu merupakan dasar dari seluruh teknologi, mulai dari representasi data dalam bentuk biner, rangkaian logika, hingga proses pengolahan informasi. Semuanya itu saling terhubung dan membentuk fondasi kerja perangkat elektronik di masa kali ini. Nah, kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan itu dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsep dari sistem bilangan dan rancangannya, dan membantu teman-teman memahami perannya dalam bidang teknologi. Nah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta seluruh teman-teman yang telah mengikuti presentasi ini dari awal sampai akhir. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.